Saya Hafizah Suryani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C. Saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran IPS berbasis e-learning di dalam kondisi pandemi saat ini. Semakin meluasnya virus corona, semua sekolah di semua tingkat diliburkan. Keputusan ini dikeluarkan Anies Baswedan. Anies menyebut langkah ini dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya orang yang terjangkit virus yang menyerang sistem pernapasan. Untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Nah, setelah menyimak berita tersebut, pemerintah mengumumkan bahwa sekolah diliburkan karena dampak COVID-19. Pembelajaran berlangsung dari rumah. Lalu, bagaimana pembelajaran tetap bisa berlangsung antara guru dan murid secara efektif? Nah, disinilah saatnya Indonesia tidak boleh buta dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Media online di zaman sekarang sangat berperan penting di kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh bisa tetap berlangsung secara efektif. Tapi dengan cara bagaimana ya? Nah, ini dia jawabannya. Dengan menggunakan e-learning. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang e-learning di dalam pembelajaran IPS sebagai kekuatan dalam praktik mengajar di tengah pandemi COVID-19. Kita mempelajari tentang e-learning, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. E-learning itu apa sih? Nah, e-learning yaitu sebuah sistem atau konsep pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-learning juga dapat diartikan suatu pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. Dengan e-learning sangat memudahkan pembelajaran dalam proses belajar dengan bantuan jaringan internet dimanapun mereka berada. Jadi, di tengah pandemi COVID-19 ini, para guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan e-learning sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kita pelajari lebih lanjut yuk tentang konsep dasar e-learning, karakteristik e-learning, model e-learning, dan contoh aplikasi e-learning dalam IPS SD. Disimak ya. Konsep dasar e-learning. Dua persepsi dasar yang dapat dipahami dalam mengupas konsep dasar e-learning yaitu ada dua. Yang pertama, electronic based learning, yaitu kegiatan belajar yang berbeda dengan praktik konvensional, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau perangkat elektronik memiliki peranan besar dalam mendukung, memfasilitasi, dan menjadi sumber belajar dalam praktik pembelajaran. Yang kedua ada internet-based, yaitu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet, perangkat berbasis internet dengan ciri khas sistem online dalam praktik belajarnya. Dan e-learning juga mempunyai 3 kriteria dasar, yaitu yang pertama, bersifat jaringan sebagai persyaratan yang bersifat absolut. Yang kedua,
menggunakan perangkat elektronik berupa komputer dan perangkat berbasis internet serta alat bantu digital. Dan yang ketiga, berparadigma bahwa e-learning sebagai solusi bagi praktik pembelajaran masa kini dan mengungguli pembelajaran tradisional. E-learning juga mempunyai karakteristik. Yang pertama itu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi elektronik yang memudahkan guru dan siswa untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer dan perangkat digital menduduki peranan yang sangat penting dalam praktik e-learning, yang memang mengharuskan adanya perangkat yang support elektronik internet. Dan yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri. Mandiri ajar berbentuk file yang dapat disimpan, di-share, diunduh, dan dapat dipelajari oleh peserta didik di mana saja selama ada jaringan internet. Dan yang keempat, memanfaatkan kelulusan aplikasi berbasis internet untuk mengupload jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Pengembangan model e-learning, yaitu ada web course, yaitu praktik pembelajaran berbasis internet yang sepenuhnya tanpa tatap muka langsung di kelas. Seluruh kegiatan belajar, diskusi, penugasan, konsultasi, bahan ajar dilakukan melalui sistem jarak jauh. Lalu ada web-centered resource, yaitu praktik pembelajaran yang memadukan antara kegiatan tatap muka dan sistem jarak jauh. Dua bentuk pembelajaran tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam mendukung penguasaan materi peserta didik. Dan yang ketiga ada web and search course, yaitu praktik pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di kelas. Kegiatan tatap muka masih mendominasi praktik pembelajaran. Contoh aplikasi e-learning dalam pembelajaran IPS SD yaitu ada Google Classroom, Edmodo, Kuiper, Lumah Belajar, Zoom, dan lain-lainnya. Keuntungan menggunakan e-learning. Yang pertama, peserta didik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, Scrum, dan video. Yang kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan gaya belajarnya. Jadi, dapat disimpulkan, kegiatan pembelajaran e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Mengapa efektivitas? Karena menjadi lebih mudah apresiasi, motivasi, aktivitasi, kolerasi, pengulangan, dan kerjasama. Dan mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita selangkah lebih maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.